Kita memahami Tuhan, kita ngerti apa yang Tuhan mau. Kita ngerti apa sih yang menyenangkan hati Tuhan. Berarti saudaraku, ketika kita memahami, mengerti isi hatinya Tuhan, maka saudara dan saya bisa ngomong tentang Tuhan. Saudaraku, kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Dan di mana kita mau terus belajar apa yang Tuhan rindukan kita mengerti sesuai dengan tuntunan di bulan November ini, saudara. Melalui Bapak Pembina kita, supaya di sepanjang bulan November ini, tema-tema yang kita bagikan, baik di ibadah, di menara doa, bahkan di kulkul, bagaimana kita memahami dan mengenal Tuhan. Saudara, kita akan melihat dari dua kata ini, saudaraku. Yang pertama yaitu memahami, ya. Memahami artinya kita mengetahui tentang sesuatu, ya, mengetahui tentang sesuatu, dan kita dapat melihatnya dari berbagai sudut pandang, ya. Dan sehingga kita dapat menjelaskan apa yang kita ketahui dengan kata-kata kita sendiri. Itu berarti itu kita paham, saudara, ya. Jadi contoh, saya kasih ilustrasi, misalnya yang bawa sharing di Kula, saya ngomong aja ya, penilik, gembala, sekretaris. Kalau dia pahami tema, judul sharing itu, saudaraku, saya percaya mata dia tidak akan fokus terus dengan catatan itu, ya. Tidak dibacakan persis sama, bahkan titik komanya juga. Ada yang ketawa, ada yang begitu enggak? Ya. Kenapa? Karena dia pahami isi daripada materi itu. Betul apa benar? Ya, sepakat ya. Nah, jadi ini yang dimaksud kita memahami. Jadi waktu kita memahami sesuatu, kita bisa mengembangkan dari sisi sudut manapun, tapi kita tidak keluar dari konteks. Nah, itu kita paham. Nah, saudaraku di sini juga yang kedua, saudaraku, ya, untuk kita bisa memahami sesuatu, beda dengan kita mengerti. Kalau mengerti itu kadang itu kita yang bekerja itu otak kita, saudara. Contohnya nih, kita belajar dikasih materi, saudara itu kan mikir ya. Terus nanti, oh iya begini ya. Begitu ditanya guru paham gak? Saudara paham. Ngomong paham kan? Paham. Nah, tapi yang kalau kita berbicara soal memahami, ini melibatkan perasaan dan kepekaan. Ya. Jadi saudaraku di sini ketika kita mau belajar bahwa saudaraku saudaraku di sini memahami Tuhan, saudaraku, artinya kita mengetahui apa yang Tuhan mau, ya. Dan kita pakai untuk kita melakukan apa yang Tuhan mau. Dengan kasih, karena adanya apa, saudaraku, perasaan kita yang mengasihi Tuhan, sehingga kita bisa peka apa sih yang ada di hati Tuhan. Paham ya? Jadi itu yang namanya kita memahami Tuhan, ya. Kita memahami Tuhan, kita ngerti apa yang Tuhan mau. Kita ngerti apa sih yang menyenangkan hati Tuhan, ya. Berarti saudaraku, ketika kita memahami, mengerti isi hatinya Tuhan, maka saudara dan saya bisa ngomong tentang Tuhan dari segi apapun. Tidak hanya ketika kita diberkati, semua baik. Semua orang akan ngomong ketika semuanya berjalan dengan baik. Ya, apapun yang dia mau Tuhan segera jawab. Ya, semua orang tuh bisa cerita tentang Tuhan. Wah, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus dahsyat. Ya, doa saya dijawab Tuhan. Saya ngalami mujizat. Tapi orang yang memahami Tuhan, dia tetap bisa cerita tentang Yesus. Dia tetap bisa memuliakan Yesus dalam segala segi kehidupannya. Dalam masalah, kita bisa ngomong Tuhan baik. Dalam tantangan kita ngomong Tuhan baik. Dalam proses apapun kita ngomong Tuhan baik. Karena kita paham, kita kenal isi hati Tuhan. Kita tahu dia adalah Tuhan yang baik. Apapun yang dia rencanakan, apapun yang dia rancangkan dalam hidup kita,
semua mendatangkan kebaikan. Oleh karena itu perlu kita ngerti isi hati Tuhan, kita paham saudara. Sehingga waktu kita ngalami goncangan tadi, kita nggak kecewa dengan Tuhan. Amin. Karena kita paham apa sih yang ada di hatinya Tuhan. Kita ngerti, bukan pakai akal kita. Kalau pakai akal, saya bilang tadi, kita hanya sebatas mengerti. Wah, gampang sekali kita kecewa dengan Tuhan. Bukankah kita lihat begitu banyak orang-orang yang setia, all out, segalanya dia berikan buat Tuhan. Dia ngalami proses saudara. Tapi kita melihat mereka teguh berdiri, saya percaya. Karena dia paham betul Tuhan yang dia layani. Tepuk tangan buat Tuhan. Dia tahu betul Allah yang dia layani adalah Allah tadi yang mengerti isi hati dia. Sekalipun mungkin dia sakit, ya, dia ngalami tantangan, dia ngalami penderitaan, dia tetap melayani Tuhan. Dia tetap mengasihi Tuhan karena dia tahu Tuhan yang dia sembah Bapa yang sangat baik. Amin saudara. Nah, level ini bisa sampai ketika kita memahami isi hatinya Tuhan. Nah, saudara, mari kita mau belajar apa sih yang menjadi isi hati Tuhan bagi setiap kita hari-hari ini saudara. Ya. Melalui tuntunan dari Bapak Pembina kita bahwa saudaraku, kita punya visi bersama. Ya, bersama saudaraku ya. Baik secara pribadi, bahkan secara korporat di bawah penggembalaan Pak Niko, kita punya goal tahun 2033, saudaraku, setiap orang berjumpa secara otentik dengan Tuhan Yesus melalui kuasa dan Roh Kudus, melalui kuasa Roh Kudus, saudara. Nah, oleh karena itu, biar ini kita paham, kita ngerti ini loh isi hatinya Tuhan hari-hari ini. Supaya setiap saudara dan saya, kita mau punya kerinduan. Everyone, reaching everybody. Setiap kita, ya, satu orang kita jangkau, belajar. Satu orang saudara. Karena ini yang menjadi kerinduan hati Tuhan ya. Kita perlu mengerti kenapa Tuhan Yesus sampai dia datang ke dalam dunia. Dia adalah Tuhan yang mau mengambil rupa sebagai manusia. Dia tinggalkan segala kemuliaan yang ada di sorga. Dia datang, dia lahir di kandang domba. Hanya satu saudaraku yang ada di hati Tuhan. Dia tidak mau saudara dan saya binasa. Dia tidak mau kehilangan orang-orang yang dia ciptakan dengan tangannya sendiri. Kita lihat dalam Yohanes 3 ayat 16. Ya, nah ayat ini sudah menjadi ayat hafalan kita bersama, kita perkatakan lagi bersama-sama biar kita ingat bahwa yang ada di hatinya Tuhan tuh ini saudara. Tidak apa-apa ya, kita baca bersama-sama biar semuanya tetap semangat. 3, 2, 1. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Nah, jadi saudara, mari kita semua memahami isi hatinya Tuhan. Memahami kehendak Tuhan. Supaya saudara dan saya, orang yang memahami kehendak Tuhan, pasti saudaraku, kita bisa menerjemahkan apa yang Tuhan mau melalui apa yang bisa kita lakukan. Amin. Kerinduan Tuhan dikatakan di sini, dia beri anaknya yang tunggal. Saudara kita di sini rata-rata punya anak satu ya saudara. Ya, ada yang lebih tapi kebanyakan sih punya satu. Ya, saudara kalau punya anak satu diminta, disuruh, aduh, saya ulang-ulang cerita ya, saya pernah punya kesaksian saudaraku. Saya kan punya anak satu, puji Tuhan saudara. Nah, waktu itu ya, itu kan saya bingung gimana caranya untuk memudahkan dia ke depan dalam urusan-urusan pendidikan. Saya kan di sini ya, misalnya ada ini, ada yang tanda tangan, ada yang apa. Nah, waktu itu kan saya sharing sama Mami gimana ya caranya. Dan waktu itu Mami kasih tahu, ya sudah, kamu berdiri sendiri aja gitu kan. Jadi nggak bingung nanti gitu loh. Jadi kan saya pikir ya udah, saya pulang, saya urus, saya buatlah kakak sendiri gitu ya. Dia kan masih dalam status waktu itu saya masih sama dengan kakaknya bapak mama saya.
Sedangkan orang tua kan saya sudah tua ya. Kalau ada urusan, ini masa dia ngurus ini, ngurus itu kan. Kan semua kan harus pakai kakak begitu. Ya sudah, akhirnya waktu itu saya pulang, saya ngomong sama orang tua, saya mau berdiri sendiri. Saya bilang kartu keluarga saja, berdiri sendiri kan. Nah, jadi saudara waktu itu, ya ini saya cerita sedikit kesaksian saudara. Ini saya mau ngomong tentang anak satu diminta itu gimana rasanya kita nih saudara ya. Sebagai manusia ya. Ini jadi waktu itu saya cerita akhirnya udah kita mau ngurus ke kantor kependudukan. Terus dia bilang ini anak kan sudah besar bu. Ya kan waktu itu mau masuk SMP kalau nggak salah. Tidak bisa otomatis langsung dipindahkan namanya. Kan aku bilang waktu itu mama, susah kan saya bilang dia kalau harus diurus begini, aku sudah mau pulang, bagaimana caranya ya? Terus saya bilang, ya biar lebih mudah nanti pindahkan aja ke kakak saya. Kakak saya kan masih muda ya, bisa urusan ke sana kemari. Tapi waktu itu di pengadilan ngomong, gak bisa, harus di sidang. Hah? Di sidang. Harus ke pengadilan, dan di depan pengadilan, depan sidang, ibu harus ngomong bahwa anak ibu, anak serahkan ke kakak. Dan anak ini anak saya harus hadir di persidangan, saya juga dan saya ngomong. Oh, saya bilang enggak. Saudara ya. Saya bilang maaf Pak. Enggak tega saudara. Ini saya mau ngomong tuh saudara bahwa kita sebagai manusia, ini loh Tuhan, ini anak ini enggak dibunuh loh. Malah mungkin lebih bagus dia bilang cuma pindah, tapi hati sebagai orang tua itu saudara ya. Begitu sakit saudara. Kita bayangkan hatinya Bapa. Kenapa dia lakukan itu? Saking sayangnya, saking cintanya sama saudara dan saya. Ya, dia sangat mengasihi setiap orang. Dia tidak ingin satu jiwa binasa, saudara. Ya, oleh karena itu kita mau memahami, menangkap isi hati Tuhan bukan hanya dengan pikiran kita tahu. Tapi benar-benar kita merasakan dan peka apa sih yang Tuhan inginkan. Dia berikan nyawanya, dia rela mati. Bahkan ketika dia mau naik ke surga saudara ya. Dia memberikan pesannya itu amanat agung. Kita baca lagi firman ini mengingatkan kita bersama-sama untuk tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita semua. Matius 28 ayat 16 sampai 20. Kita baca bersama 3:21. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Saudara, ini pesan terakhir Tuhan Yesus sebelum dia naik ke surga. Dia ngomong kepada setiap muridnya, pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku. Amin saudara. Jadi saudaraku, apa yang ada di hati Tuhan tuh saudara, bukan berarti saudara dan saya tidak perlu memberikan persembahan. Ya, kita tadi diteguhkan ya, diberi pengajaran lewat VOP tadi, bagaimana kita terus mempersembahkan apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Tapi kerinduan terbesar buat kita semua adalah kita terus menjangkau jiwa-jiwa. Kita mau tuntaskan amanat agung saudaraku ya. Karena ini yang menjadi kerinduan Tuhan. Mari kita sama-sama ambil bagian supaya apa yang menjadi goal kita bersama-sama tahun 2033 setiap orang berjumpa dengan Tuhan. Amin saudara. Ini bukan berarti 2033 Tuhan Yesus sudah datang saudaraku.
Alkitab tidak mengatakan begitu. Dan kita juga percaya bahwa tidak seorang pun yang tahu kapan Tuhan datang kedua kali. Tapi satu hal yang menjadi bagian setiap kita, bahwa kita yang mengerti, memahami ya, isi hati Tuhan, kerinduan hati Tuhan tadi, supaya semua orang ya masuk bersama-sama dengan Dia di tempat yang Dia sudah sediakan, adalah kita mau bergerak bersama-sama untuk kita menuntaskan amanat agung. Amin, saudara. Nah, saudara, kita terus belajar di sini bahwa puji Tuhan, kita bersyukur, saudara. Ya, kita berada di dalam wadah yang memahami isi hati Tuhan. Ya, sehingga setiap pergerakan kita hari-hari ini, kita mengarahnya ke sana. Bahkan kita mau menabur, kita juga arahnya untuk jiwa-jiwa. Amin. Bahkan kita mau bersama-sama untuk kita terus bergerak, saudaraku, di dalam kita menjangkau jiwa. Saudara, puji nama Tuhan. Saya percaya apa yang kita terima, ya saudaraku, dari Bapak Gembala kita, bagaimana supaya kita setiap hari menjangkau satu orang lewat cara kita apa? Membagikan traktat, flyer Natal, saudara. Di sini ditulis His name is Jesus. Jadi saudara, jangan takut ya, bagikan. Kita perlu tahu bahwa waktu saudara dan saya setiap hari, mungkin saudara ke pasar ya, atau mungkin antar anak sekolah, saya percaya kita tidak akan ketemu orang itu dan itu lagi. Hari ini lain, besok pasti ketemu yang lain lagi. Oleh karena itu pastikan kita mau ambil bagian. Ya, ini dicetak hampir 8.000, saudara. Kebayang gak dalam 1 bulan ini, kalau saudara dan saya bergerak setiap hari untuk anggota-anggota KUL diberikan tantangan, jangkau 1 jiwa 1 orang, kita bisa temui orang, kita bisa memberitakan nama Yesus kepada sekitar 8.000 orang. Belum yang lewat media online, saudara. Amin. Jadi ini luar biasa. Oleh karena itu saya ingatkan lagi, tolong jangan sampai ada yang terima ini, yang ada dalam ruangan ini, dibuang ke tempat sampah. Sayang, saudara. Ya, pastikan ini kita bagikan ke orang-orang yang kita temui. Ya, kita kasih mereka. Soal mereka mau buang sendiri, itu urusan dia dengan Tuhan. Amin. Bagian saudara dan saya sudah memperkenalkan Yesus kepada dia. Kita mengajak dia untuk dia datang, saudaraku, di dalam acara Natal kita. Dan saya sangat percaya bahwa apapun yang saudara dan saya kerjakan, apapun yang kita lakukan untuk Tuhan, tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Amin. Ya mungkin hanya belum waktunya Tuhan aja dituai. Atau mungkin bukan kita yang menuai mereka. Enggak apa-apa, saudara. Yang penting orang ini ketemu dengan Yesus. Amin. Yang penting orang ini mendengar nama Yesus. Itu saja yang menjadi bagian saudara dan saya. Kita terus berdoa. Nah, jadi saudara, kita melihat bahwa ketika kita memahami isi hati Tuhan, salah satu hal yang saudara dan saya perlu lakukan adalah bagaimana kita terus memberitakan Injil. Ketika saudara dan saya dipenuhi dengan Roh Kudus, tanda awal kita menerima baptisan Roh Kudus, saudara, kita mengalami kepenuhan adalah kita bisa berbahasa roh. Itu yang kita imani. Tetapi saudara, ketika kita sudah dipenuhi Roh Kudus, materi ini dibahas dalam bulan ini di setiap kul-kul, bahwa salah satu ciri orang yang dituntun dan dipenuhi Roh Kudus adalah punya keberanian memberitakan Injil. Yang setuju tepuk tangan buat Tuhan. Ya. Jadi kita tidak hanya dipenuhi Roh Kudus, kita ya mungkin saudara, maaf ya kalau saya ngomong, kita mau bahasa roh 3 jam, kalau kita nggak berani beritakan Injil, saudaraku, apa yang engkau terima itu cuma berdampak buat dirimu. Ya kita tahu kan waktu kita membangun hubungan pribadi dengan Tuhan, kita bahasa roh yang pertama itu membangun diri kita sendiri. Tetapi bukan itu yang ada di hatinya Tuhan hari-hari ini. Tuhan mau ketika kita dipenuhi, kita bisa, saudaraku tadi, menerima kepenuhan, ada kuasa dan ada keberanian untuk kita memberitakan Injil. Amin.
Saudaraku, kita bisa memberitakan Injil lewat dua cara. Kita bisa secara pasif dan bisa secara aktif. Waktu kita ketemu orang, kita cerita tentang Yesus, kita kasih flyer, itu bagian dari saudara dan saya menuntaskan amanat agung secara aktif. Tapi secara pasif, saudara, kita bisa tetap mungkin kepada majikan-majikan kita. Saya percaya kalau majikan kita belum kenal Yesus dan kita punya kerinduan mereka juga mengenal Tuhan yang kita sembah, pasti di rumah majikan kita akan menjaga kehidupan kita dengan baik. Amin. Kita akan menjadi pribadi-pribadi yang menjadi berkat buat majikan. Ya, ketika kita berada dengan mereka, majikan itu bisa melihat perbedaan mungkin dengan cece-cece sebelumnya. Ya. Saudara, ini karena kita tahu bahwa Tuhan, saya mau ngomong kepada mereka, ya. Mungkin saudara bilang bahasa saya terbatas untuk cerita siapa Yesus, tetapi Tuhan, biarlah majikanku boleh kagum kepadamu melalui tindak tanduk saya di majikan. Tepuk tangan buat Tuhan. Ya, biarlah mereka mengerti, saudara. Sehingga kalau dia tahu ada dampaknya, kalau saudara libur kan selalu ke gereja. Ada waktu di rumah saudara kan selalu ada berdoa, ya. Saudara, kalau majikan merasakan dampak dari apa yang kita lakukan, pasti dia support kita. Betul nggak? Dia support kita untuk ke gereja. Dia support kita kalau kita mau doa, dia nggak berani ganggu kita. Sekarang misalnya kita udah selesai kerja, kita masuk kamar, dia dengar kita puji nyembah Tuhan, dia butuh sesuatu, dia tidak akan ganggu. Betul nggak? Benar, saya ngalami, saudara. Nah, jadi ini saya bilang tadi, mereka itu melihat dampak. Nah, ini yang harus kita perlu jaga bersama hari-hari ini, supaya kita mau belajar lewat, memberitakan Injil lewat apa tadi? Gaya hidup kita. Kita berani ceritakan. Kalau ada kesempatan, ngomong, saudara. Ya, saya punya majikan belum percaya Yesus, tapi saya ngomong sama dia. Saya sih belum cerita secara detail seperti apa. Ya, saya sih rindu suatu saat saya ingin pertemukan dengan yang bisa bahasa Kantonis, ya. Tapi saya masih doa kapan waktunya Tuhan. Jadi saya mulai dulu dengan cara saya cuma ngomong begini, dia lagi sakit, saudara. Aku cuma ngomong sama dia, aku nggak bisa buat apa-apa sama kamu, ya. Tapi aku cuma bisa berdoa. Mau nggak kamu? Kalau saya doa dengan teman-teman saya doakan kamu, gitu ya. Ataukah saya masukkan nama kamu di permohonan doa kami, karena setiap hari Jumat, saya ngomong sama dia, setiap hari Jumat itu kami semua kumpul. Kami lagi berdoa buat orang-orang, gak peduli orang dari manapun, orang-orang yang gak percaya Yesus pun, kami doakan mereka, kami kasihi mereka, setiap persoalan mereka. Dan mata dia berlinang-linang, dia bilang, you so nice. Dia ngomong gitu, dia bilang, kamu mau saya sembuh? Saya bilang, saya rindu kamu mengalami kasih Tuhan. Saya mau kamu mengalami mujizat Tuhan, tapi aku nggak bisa buat apa-apa. Aku cuma bisa berdoa buat kamu. Jadi itulah, saudara, saya bilang itu hal yang sederhana mungkin. Kalau mungkin kita belum bisa jelasin, ya, karena keterbatasan bahasa. Saya tahu mungkin bahasa Inggris saya bisa, tapi dia nggak terlalu paham. Jadi saya berdoa, Tuhan suatu saat, ya, saya ingin dia dipertemukan dengan yang bisa bahasa Kantonis. Nah, jadi saya semangati kita semua. Kita belajar, saudaraku, dari hal-hal yang sederhana. Kita nggak usah mikir mau cerita apa dulu. Cerita kebaikan Tuhan dalam hidup saudara. Kepada orang yang kita temui. Bagaimana Tuhan merubah hidup kita. Bagaimana Tuhan menyertai hidup kita. Saya percaya, saudaraku, ketika ini yang kita bagikan. Bukan kita bagikan hal-hal yang membanggakan diri kita. Oh, saya sudah berhasil, Mbak. Saya udah punya rumah 5. Punya tanah, punya apa lagi. Saudaraku di luar itu bisa, saya lebih dari kamu. Tapi saudara, mari yang kita ceritakan, yang kita agung-agungkan kepada siapapun waktu kita bercerita tentang hidup kita adalah Yesus. Nama Yesus
Sebab oleh Dia segala sesuatu bisa terjadi dalam hidup kita. Amin. Nah, oleh karena itu kita mau terus saudaraku, untuk kita hari-hari ini kita memahami isi hati Tuhan. Kita akan terus bergerak bersama untuk kita memberitakan Injil. Dan yang kedua saudaraku, mari kita mengenal Tuhan lebih lagi. Ketika kita mengenal Tuhan lebih lagi, maka saya percaya ini adalah satu pondasi yang bisa membawa kita naik level sehingga kita bisa masuk yang namanya keintiman dengan Tuhan. Kita nggak akan bisa intim dengan seseorang yang kita nggak kenal. Betul apa ya? Tadi saya tanya, di sini ada nggak yang menikah karena terpaksa? Misalnya dipaksakan menikah begitu ya. Oh, ada di depan saudara. Menikah bukan karena cinta. Menikah bukan karena kenal dengan baik orang itu. Ya, saya pernah dengar cerita saudaraku bahwa orang yang menikah ya bukan karena cinta tadi, karena pengenalan itu saudaraku, itu akan semakin kita kenal orang itu kan, semakin kita bisa membangun hubungan dia dengan perasaan. Betul nggak? Ya, amin. Jadi sama, waktu kita dengan Tuhan, kita tidak hanya datang dan kita beribadah, ya kita muji nyembah Tuhan, tapi kita nggak ngerasa apa-apa. Keintiman dengan Tuhan berbicara, bagaimana kita masuk hadiran Tuhan, kita merasakan kehadiran Tuhan, dan kita menikmati kehadiran Tuhan. Bagaimana itu bisa terjadi? Kita kenal dulu. Seperti saya ngomong tadi, ketika orang itu kita nggak kenal, jangankan mau pelukan, ya, mau dekat-dekat aja rasa risih kan, dia nggak kenal. Tapi kalau kita udah dekat baik, kenal baik orang itu, apalagi kalau kita tahu orang ini sangat sayang sama kita, masih dari jauh sudah begini, saudara, kangen gitu loh, saudara. Nah, sama di sini saya bilang tadi, mari kita terus mengenal Tuhan kita lebih lagi. Ketika kita mengenal Tuhan lebih lagi, saudaraku, maka saya percaya kita bisa semakin intim lagi dengan Tuhan. Kita semakin rindu dengan Tuhan, saudara. Kita merasakan hadirat Tuhan kapanpun, dimanapun, ya. Kita bisa menikmati Tuhan di dalam seluruh kehidupan kita. Itu namanya saudara kita intim. Jadi bukan cuman kita bisa nyanyi, wah suaranya bagus, ya bergelombang lagi, apalagi sendu-sendu lagi. Tapi itu cuma di mulut. Kita nggak nikmati hubungan itu dengan Tuhan, saudara, ya. Oleh karena itu kita perlu bersama-sama di sini untuk kita lebih banyak lagi. Semakin kita hidup di dalam doa, pujian, penyembahan, kita masuk hadirat Tuhan lebih lagi, saudara. Itu akan membawa pengenalan kita dengan Tuhan akan semakin dalam. Kita hidup dalam pujian penyembahan, dan saudaraku, kita membaca surat cinta Tuhan setiap hari. Saya percaya itu akan menambah hubungan kita dengan Dia semakin indah. Orang yang sering interaksi, komunikasi satu dengan yang lain, semakin hari dia semakin mengenal pasangannya. Betul ya? Semakin mengerti, saudaraku, ya, orang yang sedang ada dalam hubungan dengan dia. Seperti saya ngomong tadi, kalau orang yang menikah terpaksa tadi, ini saya dengar sih survei, saudara. Maaf kalau salah ya. Katanya orang yang menikah karena terpaksa, bukan karena cinta, bukan karena sayang, biasanya itu gagal malam pertama. Ya, ini kan dewasa toh. Iya, karena apa? Nggak bisa intim, nggak kenal. Jadi kalau kita juga mau paksa-paksain dengan Tuhan, ya kita sudah berusaha tadi, mungkin kita udah berlutut mungkin ya. Kita sudah berlutut, Tuhan pingin rasain Tuhan. Tapi kalau kita nggak kenal siapa Tuhan yang sesungguhnya, maka sangat susah untuk kita bisa merasakan
hadiratnya dalam hidup kita. Kita perlu mengenal Tuhan. Untuk lebih detailnya nanti ada kelas kom ya, pas nanti saudara yang belum kom 100 mengenal Allah dengan benar. Tapi secara umum apa yang saya pahami, perlu kita kenali Bapa kita. Secara garis besar saya ngomong saudaraku, 3 sisi. Yang pertama, kenali Tuhan sebagai Bapa, Bapamu. Dia Bapa yang baik. Sehingga waktu kita buat masalah, kita bikin dia kita mengecewakan dia, kita melakukan kesalahan, jangan lari dari dia. Malah ketika itu mari datang kepada dia. Dia Bapa yang mengasihi kita, bukan pada waktu kita hanya buat yang baik, tapi ketika kita mendukakan, menyakiti hatinya, dia tetap Bapa yang baik. Jadi waktu kita salah, jangan menjauh dari Tuhan. Dan yang kedua, kenali dia sebagai guru dalam hidupmu. Dia guru. Jadi waktu kita didisiplinkan, waktu kita ditegur, bahkan firman Tuhan berkata dia hajar kita. Kita kenali Tuhan kita, bahwa dia lakukan itu bukan karena dia benci saya, tapi karena dia guru bagi saya. Dia ajar saya, dia hajar saya, dia didik saya. Sehingga waktu kita tahu dia guru, kita tidak mungkin kecewa. Saudara, kalau kita sekolah, guru kita tegur kita, bahkan mungkin guru kita pukul kita pakai mistar. Saudara, kalau saudara kecewa sama guru, keluar tidak akan lulus. Sampai kapanpun tidak akan bisa. Begitupun dengan Tuhan. Waktu dia pukul kita saudara, jangan marah, dia sedang mengajar kita, amin. Dia didik kita supaya kita ngerti apa sih yang dia mau dalam hidup kita. Dan yang ketiga, mari kita kenali dia sebagai Tuhan dan Raja dalam hidup kita. Dia Allah yang punya otoritas dalam segala hal. Sehingga waktu kita sudah buat buat rencana, kita maunya sudah susun, saya maunya begini, step begini, tapi kadang Tuhan balikkan 180 derajat dengan apa yang kita mau. Kalau kita kenal dia sebagai Tuhan, Raja yang punya otoritas, yang berdaulat dalam hidup saudara dan saya, pasti kita tidak akan kecewa. Nah, oleh karena itu penting sekali saudaraku, hari-hari ini kita mau terus bersama-sama mengenal dia lebih lagi. Kita terus bangun keintiman dengan Tuhan melalui saat-saat teduh pribadi kita, bahkan melalui secara umum kita masuk menara doa. Dan saya percaya ketika saudara dan saya semakin memahami, semakin mengerti, semakin mengenal Tuhan, maka apa yang saudara dan saya inginkan dalam hidupmu adalah hal yang menyenangkan Tuhan. Amin. Apa yang berkenan di hati Tuhan untuk kita kerjakan hari-hari ini. Tak lupa saya mau ingatkan sebelum akhiri, mari buat anggota-anggotaku semangat. Kita jangkau setiap hari, amin. 1 orang saudara, nanti kita pulang libur pastikan kita ketemu 1 orang, amin. Jangan lupa mungkin taruh nomor telepon pribadi Anda, ya, supaya nanti dia bisa hubungi saudara. Bagi jemaat yang hadir yang belum masuk di KUL, sebentar kalau pulang, minta sangu sama koordinator di belakang. Sangunya apa hari ini? Sangunya flyer, karena ini akan dibagi setiap minggu. Setiap pulang akan dibagikan, minggu depan minta sangu lagi. Sangunya apa? Iya, sangunya flyer. His name is Jesus. Puji Tuhan, sampai di sini apa yang saya bisa bagikan. Saya undang pemusik WL maju ke depan.